Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, Hikmah Syawalan dengan judul Self Improvement Pasca Ramadan, Sabar dan Optimis dalam Perspektif Psikologi untuk Kesejahteraan Mental dan Sosial. Yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ratna Syifaah Rahmahana, SPSI MSI Psikolog. Kemudian di akhir hikmah syawalan nanti kami juga mohon Ibu berkenan untuk memberikan doa syawalan Ibu G. Baik kami mengundang dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ratna Syifaah Rahmahana, SPSI MSI Psikolog. Silakan. Baik Ibu, silakan nanti menyimak dengan serius dan sungguh-sungguh karena beliau ternyata sudah menyiapkan hadiah buat nanti spesial bagi yang bertanya. Disilakan. Duduk aja. Saya nanti jalan-jalan itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa lah ya nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk yang kesekian kalinya, tetapi hari ini adalah momen spesial karena sekaligus juga halal bihalal. Kita bersyukur kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir. Karena kita tahu pula bahwa di luar sana banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, anggota Dharma Wanita yang lain barangkali sebetulnya ingin hadir, akan tetapi kebetulan sedang kurang sehat atau kemungkinan ada berbentrokan dengan acara lain sehingga tidak berkesempatan hadir. Maka sekali lagi mari kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa di sini bersama-sama. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliaulah kita bisa menikmati Islam dengan senang dan insya Allah menyelamatkan. Amin. Ibu-ibu sekalian, pertama saya mohon izin dulu untuk sambil jalan-jalan boleh, karena saya orangnya agak kinestetik, jadi nggak betah diam. Oh ya, tadi MC-nya sudah mengumumkan bahwa hobi saya, perkenalkan ibu-ibu, saya alumni psikologi UGM, tapi suami saya yang berbakti pada alma maternya. Sedangkan saya sehari-hari mengajar di psikologi tetangga ya, Universitas Islam Indonesia. Jadi bagi yang belum kenal, perkenalkan, saya adalah Ratna, dosen psikologi UII, ya. UI 1. Oke, saya diberi tugas untuk mengajak ibu-ibu dan terutama saya sendiri untuk bermuhasabah, mengingat ya, mengevaluasi diri tentang self improvement pasca Ramadan, di mana sabar dan optimis untuk kesejahteraan mental dan sosial kita. Nah, saya akan memulai dengan saya tadi udah dibawain. Oke. Sudah saya on kan? Kok enggak bisa ya, Mas? Atau dibantu aja dari situ? Ya wes. Ternyata nggak tahu apa baterainya yang habis. Oke, terus ya. Next Mas. Ya, ibu-ibu, Ramadan itu kita lalui kemarin. Dan menjadi ciri khas Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Pertanyaan saya, mengapa kita mau berpuasa?
Ayo, yang bisa jawab tak kasih hadiah. Mengapa kita berpuasa? Apa Ibu? Karena hukumnya wajib, betul. Saya nanti Ibu ini aja dicatat aja namanya biar nanti milih. Oke. Karena puasa itu wajib, betul. Ya. Jadi karena wajib sehingga kita merasa ya harus dilakukan, betul? Ya. Wajib itu kan kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Nah, kenapa kita mau diatur seperti itu? Kenapa? Kok mau? Kok mau dianggap wajib sehingga kita ya udah harus melakukan? Apa yang mendasari itu? Tadi ada yang ngomong, iya, terdapat dalam rukun Islam. Kenapa kok mau? Oke, terima kasih Ibu. Iman, betul. Nanti Ibu didaftar ya panitia nggih. Nah, ya karena iman. Terus Mas, Nah, sehingga kita percaya bahwa apapun ibadah yang kita lakukan itu hanya dilakukan karena iman. Nah, kata iman ini Ibu percaya nggak? Ada 956 diulang di dalam Al-Quran. Jadi makanya yang namanya iman, tauhid, menuhankan Allah itu sangat-sangat penting karena hampir 1000 kali diulang di dalam Al-Quran. Kemudian ada penjelasan, iman adalah keyakinan yang teguh kepada Allah yang kemudian diwujudkan dalam 6 rukun iman, ya. Iman kepada Allah. Ayo ibu-ibu disebutkan. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, dan takdir atau qada dan qadar. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi udah 2 ya. Jangan khawatir ibu-ibu, saya bawa 10 ya. Manakah yang paling berperan kepada perilaku manusia di dunia? Di antara 6 itu, mana yang paling berperan, yang langsung berefek kepada perilaku? Yang mana? Silahkan. Nomor 1 salah. Enggak apa-apa. Ayo saya tunggu. Aja terus diurut ke lo ya. Nomor 6 salah. Yang belakang. Kenapa? Tepat sekali. Terima kasih Ibu. Nomor 5. Iman kepada hari akhir. Itu yang mengefek kepada perilaku. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau kita orang beriman, kita selalu mau melakukan sesuatu itu akan mempertimbangkan besok di akhirat kira-kira pertanggungjawabanku berat apa enggak. Ketika aku diberi jabatan, kira-kira pertanggungjawabanku di akhirat itu membuatku akan bangga atau malah justru tertunduk malu. Besok itu di akhirat ketika aku adalah seorang ibu yang dititipi anak-anak, Allah itu akan bertanya kepadaku, bagaimana anak-anakmu? Bagaimana cara kamu mendidiknya? Kita akan bangga, ya Allah ini loh, ya Allah anak-anak saya soleh solihah semuanya. Kita akan bangga seperti itu atau justru malu? Sehingga iman kepada hari akhir inilah yang membuat kita berpikir 1000 kali di dalam proses melakukan sesuatu. Ya kan? Ada lagunya kan ibu-ibu? Ya saya seneng nyanyi ya. Boleh dong kalau ada paduan suara saya gabung. Ya enggak? Lagunya siapa? Lagunya siapa yang mengingatkan kita akan hari akhir? Ayo, hadiah lagi.
Ebit salah. Ungu salah. Bimbo salah. Ayo. Krisya, betul, Krisya. Akan tiba masa apa? Mulut dikunci. Nah, pada pinter. Iya kan? Tiba masanya mulut dikunci, hanya tangan kaki kita yang bicara, ya kan? Berkata tangan kita tentang semua yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya, ya kan? Artinya ibu-ibu, iman kepada hari akhir. Kalau kita itu iman kepada hari akhir semuanya, insya Allah tidak ada yang namanya perbuatan-perbuatan yang mengingkari perintah Allah. Ya enggak? Tidak ada korupsi, tidak ada zina, tidak ada pembohongan, tidak ada apalagi nih yang marak sekarang. Ya, macam-macam. Semua itu hanya dengan takut kepada hari akhir akan menjaga perilaku kita. Ya, ibu-ibu, kita bisa berkilah, kita bisa menutupi kejelekan kita di mata orang lain, siapapun. Tapi ingat, ada hari akhir di mana keadilan Tuhan itu tidak akan bergeser sedikit pun. Ya enggak? Ya kan? Surat apa itu? Perbuatan baik sebesar zarah satu biji pun akan dibalas perbuatan buruk. Surat apa? Lah, Al-Zalzalah, betul. Siapa tadi yang jawab? Al-Zalzalah, oke, dicatat. Ada nggak ayatnya yang diingat, Bu? Al-Zalzalah ayat yang mana? 2 terakhir ya. Iya. Ya nanti dicek. Oke, terus. Ya. Nah, ternyata ibu-ibu di dalam Al-Quran iman itu tidak berdiri sendiri. Sebagian besar kata iman itu dilanjutkan dengan amal soleh. Artinya apa? Islam itu not only belief, tidak sekedar yakin, tapi ada manifestasinya di dalam perilaku yang namanya amal soleh. Kita nggak cukup hanya aku percaya kok Gusti Allah, aku percaya kok, aku yakin. Nah, tapi tanpa melakukan amal soleh itu namanya cuma omon-omon. Ya, jadi amal soleh ini adalah perbuatan baik yang dijamin untuk mendapatkan surga, yang tingkatannya sama seperti ibadah, yang menunjukkan perbuatan sosial yang luar biasa. Coba ibu-ibu, masih ingat rukun Islam? Kalau tadi rukun iman, rukun Islam 1, syahadat 2, sholat 3, puasa 4, zakat 5, pergi haji bagi yang mampu. Kalau kita lihat rukun Islam, ada dimensi sosialnya enggak? Pasti ada dimensi sosial kan? Tidak cuma zakat loh, kalau zakat cuwetho ya kan. Setiap kita yang punya gaji di dalam setahun itu 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Ya enggak? Jadi saya udah ngitung ibu-ibu karena harga emas sekarang naik ya.
Jadi bagi setiap kita atau suami kita yang sudah punya gaji sebulan minimal 13,5 juta per bulan. Bukan hanya gaji loh ya, penghasilan lain-lain juga dihitung ya. Nanti cuman gaji pokok ibu bojoku mau 5 juta ya enggak. Gaji pokok 5 juta tapi yang lain macam-macam bisa sampai 20 juta lah udah kena zakat ya. Nah, setiap individu yang sudah punya penghasilan minimal sebulan 13,5 juta maka sudah kena wajib zakat dengan harga emas 1.900 1,9. Nah, sehingga kalau saya ditanya anak saya, terus ngitungnya gimana Bu? 2,5%. Alah yo gampang toh. Setiap sejuta 25.000. Ngono ae. Sekarang gajimu berapa? Aku 13 juta pas, ya wes dijakati luwih apik, ya kan? Nah, sebulan berapa Bu? Ya udah 13 juta berarti 25.000 kali 13. Dah itu keluarkan zakatnya. Dimensi sosial. Ya enggak? Puasa, jangan dikira meskipun puasa adalah untukku, Allah mengatakan begitu, tapi dimensi sosialnya ada enggak? Ada. Kita jadi mudah berempati kepada orang-orang yang susah makan. Oh, rasanya koyok ngene iki yo wong ngelih iku. Oh, ternyata tetanggaku yang gajinya tidak pasti, kadang sehari makan 3 kali, kadang 2 kali. Rasanya kayak gini ya laparnya. Itu puasa ada tetap dimensi sosialnya. Makanya kemudian ditutup dengan zakat fitrah, ya enggak? Ya kan? Tidak sah puasa kita jika tidak melakukan zakat fitrah, batasnya sampai sholat id, begitu kan? Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi, amal soleh adalah hal yang mengikuti iman. Artinya iman dan amal soleh itu adalah 2 hal yang saling melengkapi. Mohon maaf. Kita melihat Islam itu jangan dari perilaku pemeluknya, tetapi dari ajaran Islamnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya, lah itu jarene ustadz pinter ngaji, pinter dalil-dalil, kok melakukan sesuatu yang tidak benar, bukan salah Islamnya, dalilnya, tapi barangkali beliau sedang lupa dengan iman dan amal soleh yang sesungguhnya. Ya, oke, terus. Nah, hadis tentang amal soleh ini banyak ibu-ibu ya. Jadi yang kalau dikatakan Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan, sangat betul. Bukankah Rasulullah sendiri diturunkan ke bumi ini? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah, diturunkan ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sesungguhnya kalau ada orang mengatakan iman itu enggak selalu nek wong sing pinter agama iki enggak mesti amal soleh apik, ya benar, tapi bukan salah agamanya. Ya, tapi bagaimana dia agak belum menyempurnakan bahwa kedua hal itu adalah saling bersinergi, saling menguatkan. Nah, jadi dikatakan Nabi menggambarkan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Terus, nah, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian. Nah, ini ibu-ibu contoh ini hadis-hadis yang bagaimana amal soleh itu menjadi cerminan iman, ya. Rasul sendiri mengatakan barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, maka dia tidak akan mengganggu tetangganya, dia akan menghormati tetangganya. Itu Islam. Jadi nggak ada ceritanya orang mengaku beriman, wah soleh, tapi ternyata tetangganya pada sengit.
karena dianggap wonge aneh, dijak urunan rak gelem, diusuli apa-apa protes. Nah, ingat loh Bu, itu termasuk cerminan amal soleh loh. Kita baik atau enggak dengan tetangga, apalagi kok suka manas-manasi tetangga, enggak boleh. Ya, apalagi wes aku tukur mobil anyar terus tak ketok-ketok ke wes keliling komplek peng 20 sedino. Buat apa? Ya, itu menyengsarakan tetangganya. Itu bukan amal soleh. Amal soleh itu ya kalau kita masak agak dibanyain sedikit. Mbak aku nyoba gawe kolak bahannya apa gitu ya, misalnya ngincipi karena baunya sudah ke sebelah, apalagi kalau goreng ikan teri ya toh. Nah, baunya menyerbak mana-mana. Harus ditulari itu tetangganya. Ya kan? Terus juga ada yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berbuat baik kepada tamunya. Jadi kepada tetangga iya, kepada tamu. Jadi kalau kita punya tamu, ibu-ibu, itu hadis loh, ini bukan Bu Ratna yang ngomong ya. Hadisnya itu kita menghormati tamu. Ya, kalau ada janjian misalnya, aku jam 09.00 nang omahmu, ya rumahnya dibersihkan. Ya toh, sehingga tamunya itu tidak sepet matanya, ya enggak? Disiapkan suguhan. Ya tidak harus yang mewah, tetapi setidaknya kita senang kedatangan tamu dan kita menunjukkan rasa senang itu dengan menyiapkan tempat maupun ya jamuan yang ya cukup bisa dinikmati dengan senang gitu ya. Lalu juga barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia lebih baik diam atau berkata benar. Jadi jujur itu amal soleh, ibu-ibu sekalian. Ya, loh Bu, saya jujur. Pak, kayaknya kalau kamu nggak mandi dulu aku nggak mau. Nah, misalnya jujur nggak apa-apa, ya kan? Nah, ini ibu-ibu kan sudah dewasa, sudah tahu maksud saya, ya nggak? Nah, jujur. Atau kalau diam itu iman yang paling lemah katanya ya. Kalau misalnya melihat temannya ada yang melakukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya harusnya dinasehati. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik diam, tidak usah menggosip ria, ya enggak? Nah, jadi itu adalah cerminan dari amal soleh. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mempertahankan iman dan amal soleh itu? Ya, disitulah pentingnya kesabaran. Dan kalau orang sabar itu berani, ibu-ibu. Musuhnya adalah pengecut dalam perjuangan. Jadi orang sabar itu indikatornya juga tekun, ibu-ibu. Tekun berusaha. Sabar dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, ada 164 kali. Nah, jadi Allah itu maha tahu kita ya ibu-ibu lah ya toh, yang penciptanya kok ya, bahwa manusia itu seringkali tidak sabar.